Baik, sekarang kita lanjutkan di materi yang berikutnya, yaitu tentang analisis regresi. Jadi apa itu analisis regresi? Secara sederhananya seperti ini. Misal korelasi itu hanya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel X1 dengan X2. Itu korelasi ya. Korelasi hubungan antar variabel X1, X2. Seperti ini misalnya. Nah, sedangkan regresi, kita bisa, selain kita mengetahui hubungan ini, jadi pengertian dari korelasi, ya, pengertian dari korelasi ditambah dengan besarnya pengaruh antar variabel, antara variabel. Jadi kita bisa tahu X1 mempengaruhi X2 sebesar apa, atau X2 mempengaruhi X1 sebesar apa. Tetapi dalam regresi, hal tersebut tidak bisa berlaku sebaliknya ya. Jadi tidak bisa X1 dengan X2 berkebalikan seperti ini. Sehingga di dalam regresi itu ada konsep namanya variabel. Variabel prediktor dan juga variabel respon ya. Ada konsep variabel prediktor dan juga variabel respon. Nah, variabel prediktor ini punya kata lain, variabel bebas. Ini juga punya kata lain, variabel terikat. Lalu di sini ada kata lain, variabel independen. Dan ini kata lainnya adalah variabel dependen. Jadi dalam regresi ada yang berperan sebagai variabel prediktor, ada yang berperan sebagai variabel respon, di mana peran tersebut harusnya saklek ya. Maksudnya saklek itu prediktor pasti akan mempengaruhi variabel respon, seperti itu. Jadi respon tidak bisa memberikan pengaruh ke prediktor. Yang hanya bisa memberikan pengaruh yaitu prediktor ke respon. Nah, dalam regresi nantinya akan diukur seberapa besar prediktor mempengaruhi variabel respon. Ya, jadi itu kesimpulannya. Maksudnya gambaran singkat tentang analisis regresi. Nah, pada pertemuan ini kita tidak akan membahas lebih dalam karena nantinya akan ada mata kuliah sendiri yang dinamakan dengan statistika regresi. Mungkin saudara dapatkan di semester 3. Jadi regresi sendiri itu ada regresi sederhana, ya. Regresi sederhana. Kemudian ada regresi berganda. Kita bahas dulu yang regresi sederhana, di mana regresi sederhana ini hanya membutuhkan satu buah variabel prediktor, dan juga satu buah respon. Jadi katakanlah kasus kita yang sebelumnya itu bisa. Jadi X1, X2, anggaplah X2-nya ini sebagai respon, ya, dan X1-nya sebagai prediktor. Dan biasanya dalam sebuah analisis statistika, terutama ya intinya dalam dunia perstatistikaan, variabel respon itu dinotasikan sebagai apa? Sebagai Y, ya. Sedangkan prediktor dinotasikan sebagai X. Jika X-nya lebih dari 1, maka ada X1, X2, sampai dengan Xn, seperti ini. Sedangkan respon hanya ada satu, yaitu Y. Sehingga dalam di bawah kita ganti, dari sini hingga bawah kita ganti X2 ini menjadi Y, ya, seperti itu. Jadi X1 dan juga Y, karena X-nya cuma 1 berarti X saja ya. X dan juga Y, di mana X-nya itu sesuai dengan buku Walpole, halaman 347, yaitu test score dan chemistry grid sebagai variabel Y-nya, seperti itu. Lalu, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Bagaimana langkah-langkah
untuk melakukan sebuah analisis regresi. Oke, yang pertama perlu saudara pahami bahwasanya analisis regresi itu bisa digambarkan melalui sebuah model ya. Jadi misal terdapat sebuah model yang menggambarkan variabel respon tersebut. Jadi tujuan daripada regresi itu adalah untuk melakukan prediksi di akhir ya. Memprediksi tentang variabel responnya. Sehingga kita punya sebuah model di mana model tersebut menggambarkan Y. Maka di sini formula Y sama dengan A plus BX. Secara sederhana seperti ini. Di buku Walpole ya. Sorry, Y-nya adalah Y topi. Di mana simbol Y topi ini menggambarkan sebuah nilai taksiran. Bukan nilai sesungguhnya, tetapi nilai taksiran. Di mana A merupakan sebuah konstanta, ya, sedangkan B adalah sebuah parameter, dan X adalah sebuah variabel bebas. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mendapatkan A dan juga B. Dari sini yang kita sudah ketahui dan sudah kita dapatkan adalah hanya nilai X itu sendiri ya. Seperti itu. Oke, ada dua cara untuk mendapatkan, dalam regresi hanya ada satu cara untuk mendapatkan konstanta A dan juga konstanta B. Metode tersebut dinamakan dengan OLS atau kepanjangan dari ordinary least square. Seperti ini. Formulanya secara matriks ya. X transpose X inverse X transpose Y. Secara matriks formulanya seperti ini. Tapi untuk saat ini mungkin terlalu rumit untuk saudara, jadi kita akan belajar formula matematika yang biasa saja. Jadi dinamakan akar kuadrat terkecil. Ordinary least square itu kan artinya akar kuadrat terkecil ya, seperti itu. Nah, bagaimana ide pokok daripada ordinary least square? Jadi ide pokok dari ordinary least square adalah dari menghitung sebuah sum square error, ya. Jadi dari sebuah sum square error, di situ kita bisa dapatkan nilai beta dan juga nilai A, nilai B dan juga nilai A, seperti itu. Jadi seperti pada halaman 348 itu saudara lihat ya, di situ ada sebuah SSE, ya. SSE sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N EI kuadrat. Di mana E sendiri itu sama dengan apa? E sama dengan Y dikurangi dengan A ditambah dengan BX. Dan kita ketahui bahwasanya A ditambah dengan BX merupakan apa? Ya, ini formula ini. Y hat. Sehingga dengan kata lain, E sama dengan Y dikurangi Y hat. Mohon maaf, baterai saya lowbat sebentar. Y dikurangi Y hat. Bisa dipahami ya? Y dikurangi Y hat sama dengan error. Sehingga sum square error itu sama dengan, ya, kita lanjut ke sini, dia sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Y min Y hat kuadrat. Ini dinamakan dengan sum square error. Lalu dengan sebuah kalkulus, ya, pendekatan kalkulus dan persamaan matematika, kita bisa dapatkan di sini ya, sigma EI kuadrat sama dengan, kita kembalikan lagi ke bentuk awal ya, karena kita akan mencari A dan juga B. Oke, di sini saya akan jelaskan secara singkat bagaimana menghitung A dan juga B. Jadi sigma
I sama dengan 1 sampai N, Y dikurangi dengan A plus BX kuadrat. Sama dengan, sigmanya tidak usah saya tulis ya untuk mempersingkat. Y dikurangi dengan A dikurangi BX kuadrat. Seperti ini. Lalu saya buka kuadratnya ya. Y min A plus BX dikali dengan Y min A plus BX. Sorry, ini min ya, ini min. Ini negatif, negatif. Seperti ini. Ini sama dengan II kuadrat. Jadi sigma kita punya Y kuadrat min 2AY ditambah dengan BX kuadrat B kuadrat. Seperti ini ya. Ini sigma EI kuadrat. Lalu, seperti saudara ketahui, jika kita ingin mendapatkan sebuah nilai beta, maka kita turunkan terhadap alfa. Atau kita turunkan terhadap A. Jadi, inti pokok dari ordinary least square adalah menghilangkan apa yang ingin kita cari. Menghilangkan apa yang tidak ingin kita cari. Jadi, kalau kita ingin mencari alfa A, kita cari A terlebih dahulu, ya, atau kita cari B terlebih dahulu. Oh, tapi urutannya itu mencari berdasarkan buku Walpole ini kita bisa cari B-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita cari B-nya terlebih dahulu, maka kita turunkan terhadap A ya. Jadi formula di sebelah kiri kita turunkan terhadap A, formula sebelah kanan kita turunkan terhadap A. Ya. Oke, jadi sama dengan, karena yang kiri tidak mempunyai A, maka sama dengan 0, maka ini sigma, ya, diturunkan terhadap A, berapa hasilnya? Karena A di situ hanya ada 1, maka Y kuadrat min 2Y ditambah dengan sebentar. Oh, ada yang terlewat ya di sini saya. Saya lupa menuliskan. Jadi Y kali Y kuadrat, Y 2AY. Kemudian Y kali BX ya. Kita lupa. Y BX ya. Kemudian sebentar. Kita ulangi dari sini ya. Jadi Y kuadrat min AY dikurangi dengan BXY ya. Lalu A-nya dikurangi dengan AY ditambah dengan A kuadrat. Ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan ABX ya, seperti ini. Lalu terakhir ya, dikurangi dengan BXY, lanjutkan di sini, ditambah dengan ABX, ditambah dengan B kuadrat X kuadrat. Seperti ini ya. Ini kita anukan dulu, kita lanjutkan dulu. Oke, mana yang bisa kita lebur? Sigma Y kuadrat min 2AY dikurangi 2BXY ditambah dengan 2ABX ya. Ya betul. Ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat X kuadrat. Seperti ini ya.
Oke, ini sigma EI kuadrat. Kita turunkan terhadap A terlebih dahulu ya untuk menemukan B ya, seperti itu. Jadi ini 0, sigma diturunkan terhadap, sebelumnya kita kalikan saja dulu ya. Kita kalikan dulu dengan sigmanya. Sigma Y kuadrat dikurangi sigma 2AY dikurangi sigma 2BXY ditambah sigma 2ABX ditambah NA kuadrat ditambah B kuadrat sigma X kuadrat. Seperti ini ya. Oke, kita turunkan terhadap ini masih sigma EI. Kita turunkan terhadap A ya. Jadi yang tidak ada A-nya sama dengan 0. Yang tidak ada A-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 sama dengan 0 dikurangi sigma 2Y dikurangi 0 ditambah sigma BX ya ditambah 2NA ya 2NA ditambah dengan 0. Oke. Jadi di sini kita punya sama dengan min 2 sigma Y ditambah sigma B sigma X ditambah 2NA. Oke, karena di sini kita masih ada A-nya ya, jadi kita akan pindah ke ruas kiri untuk A-nya ya. Jadi negatif 2NA sama dengan min 2 sigma Y plus B sigma X seperti ini. Kita kalikan dengan positif, dengan negatif, jadinya NA 2NA sama dengan 2 sigma Y dikurangi B sigma X. Oh sorry, ini ada 2-nya ya ternyata ya. 2, jadi ini ada 2, 2, 2. Kita bagi 2, NA sama dengan sigma Y min B sigma X, seperti ini. Lalu kita sama-sama bagi dengan N, maka sigma Y dibagi N kita tahu Y bar dikurangi dengan B sigma X dibagi dengan N X bar. Sesuai dengan buku Walpole yang 348, di mana A sama dengan Y bar min BX bar. Dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan B sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI dikurangi sigma XI kuadrat sigma YI kuadrat dibagi dengan apa? N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Jadi ini rumus untuk A dan juga B. Tapi tenang saja, saudara, ujiannya nggak akan menghitung seperti ini. Kita akan menggunakan, jadi nanti ujiannya berupa output. Oke, jadi saudara sudah tahu bagaimana cara menghitung A dan juga B. Maka selanjutnya kita misal dengan data yang ini ya, data test score X chemistry grade Y itu di halaman 349 kita tahu bahwa sigma XI, jadi kalau kita ingin regresikan ya, jadi langsung saja didapatkan nilai B sama dengan ini case tadi ya, case tadi, B sama dengan 0,897 dan juga nilai A-nya didapatkan 30,056. Sehingga di sini kita punya nilai Y hat sama dengan 0,897 ditambah kita substitusikan ya.
Jadi Y hat sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan 30,056 dan juga B sama dengan 0,897, sehingga Y hat sama dengan 30,056 ditambah dengan 0,897X, ya. Di mana X itu merupakan nilai daripada variabel prediktornya, seperti itu. Jadi ini adalah analisis regresi sederhana. Atau dengan kata lain, kita bisa menuliskan modelnya itu dalam bentuk Y yang sesungguhnya. Jadi Y sama dengan 30,056 ditambah 0,897 ditambah dengan epsilon. Di mana epsilon merupakan sebuah error, ya. Error pengamatan, ya. Seperti itu. Jadi formulanya bisa dituliskan seperti ini atau seperti ini. Kalau saudara gunakan Y hat, maka penulisannya seperti ini. Kalau saudara gunakan Y, maka penulisannya seperti ini. Nah, epsilon itu apa? Epsilon itu error tadi. Error daripada Y dikurangi Y hat. Itu dinotasikan sebuah epsilon. Di mana dengan penambahan epsilon ini akan sama persis nilainya, nanti akan kembali kepada nilai Y. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Misal saudara memprediksi untuk data yang pertama, data di halaman yang 347, ya, 347 yang student 1 misalnya. Kita punya nilai X 65, ya. Jadi Y hat kita hitung di sini. Y hat sama dengan 30,056 ditambah 0,897 dikali dengan 65. Ini sama dengan berapa? Coba kita hitung. Kita hitung sebentar. Kita pakai kalkulator. 30,056 ditambah dengan 0,897 dikali dengan 65. Nilainya adalah 88,361 untuk Y hat-nya. Y hat 88,361. Sedangkan ini Y hat, Y taksiran yang kita buat daripada model yang kita punya. Sedangkan nilai Y yang sesungguhnya, Y true, ya, misal kita beri Y true, untuk student 1 itu berapa? Coba kita cek. Ternyata 85. Sehingga berapa error yang terjadi? Errornya untuk student 1 sama dengan Y min Y hat. Berarti 85 dikurangi dengan 88,361. Kita ketemu negatif, 361. Ini adalah Y untuk epsilon untuk error student 1. Sehingga jika kita substitusikan di sini untuk Y1, ya. Jika saudara gunakan model yang Y seperti ini, untuk Y1 sama dengan 30,056 ditambah 0,897 dikali 65 dikurangi dengan 3,361, maka hasilnya akan sama dengan Y1 85. Persis dengan data yang sesungguhnya. Jadi seperti itu maksudnya. Lalu dari model persamaan itu sendiri, dari Y hat ini, ya, Y hat sama dengan 30,056 ditambah 0,897 X, ini mempunyai arti, ya, saudara. Jadi artinya adalah setiap kenaikan X sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,897 satuan. Jadi interpretasi dari model ini adalah setiap bertambahnya X sebesar 1 satuan akan meningkatkan Y pula sebesar 0,897 satuan. Seperti itu. Jadi untuk interpretasi daripada modelnya, model dari Y-nya itu. Dan selanjutnya, model itu
model regresi itu juga mempunyai uji signifikansi yang dinamakan dengan uji signifikansi parameter ya. Signifikansi parameter. Di sini parameter yang kita punya adalah parameter A dan juga B karena regresi sederhana ya. Jadi hanya ada dua parameter saja. Nah, uji signifikansi parameter ini untuk mengetahui apakah variabel prediktornya itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Apa yang dimaksud dengan berpengaruh signifikan? Jadi berpengaruh signifikan itu ya intinya membuat perubahan yang sangat besar atau impact yang sangat powerful. Sedangkan yang berpengaruh tidak signifikan, dia berpengaruh tapi perubahannya sangat kecil. Jadi ini dinamakan dengan uji signifikansi parameter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memvalidasi apakah betul variabel prediktor tersebut mempengaruhi daripada variabel respon. Nah, alat bantu yang digunakan yaitu kita menggunakan analysis of variance, ya. Analysis of variance di buku Walpole sebentar dijelaskan tidak ya? Ya, mungkin di bagian halaman 357 itu ya, inference concerning the regression coefficient. Jadi pengujian hipotesis pada koefisien regresi. Jadi caranya ada di 360 itu H0-nya di mana H0-nya jadi misal kita buat H0-nya merupakan beta 1 sama dengan beta 0 sama dengan beta 1. Oke, sorry. H0-nya kalau regresi sederhana ya misal A sama dengan B sama dengan 0. Kemudian H1 A tidak sama dengan B. Jadi kita akan menguji apakah salah satu dari parameter ini signifikan. Jadi ada dua uji signifikansi parameter, ada uji serentak dan juga uji parsial. Kalau uji serentak, pengujian hipotesisnya seperti ini. Sedangkan uji parsial, yaitu uji satu per satu. B sama dengan 0, H1-nya B tidak sama dengan 0. Nanti selengkapnya akan dijelaskan di analisis regresi ya, statistika regresi. Oke, selanjutnya kita punya uji kebaikan model. Ya, uji kebaikan model itu dilihat daripada nilai R-square. Sebentar, di sini ada tidak ya? Di bukunya Walpole ternyata tidak ada. Jadi saya jelaskan saja. R-square itu digunakan untuk mengetahui kebaikan sebuah model. Jadi ini ada R-square. Formula dari R-square kita bisa cek. Sama dengan 1 dikurangi RSS dibagi dengan TSS. Di mana RSS adalah sum square of residual atau biasa disebut dengan SSE ya. Sum square error. Kemudian yang bawahnya ini bisa disebut dengan SST atau sum square total. Ranah nilainya adalah R square itu 0 kurang dari R square kurang dari 1. Jadi semakin mendekati 1 maka nilainya semakin bagus. Makna daripada R square misalnya dari model Y hat sama dengan 30 ditambah 0,8B mempunyai R square sebesar 70%. Artinya, X. Artinya adalah variabel prediktor X mampu menjelaskan sebuah model atau mampu menggambarkan sebuah variabel respon ya itu sebesar 70%. Sisanya dijelaskan dari
variabel lain yang ada di luar model, seperti itu. Makanya, jadi semakin tinggi R-square berarti menunjukkan untuk variabel respon atau variabel prediktor tersebut mampu menggambarkan daripada variabel respon, seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan ya. Jadi mengestimasi beta dan juga mengestimasi parameter A dan juga B, kemudian menguji signifikansi parameternya, lalu coba cek kebaikan modelnya dengan menggunakan nilai R-square. Jadi untuk analisis regresi sampai segitu saja. Nantinya saudara akan dapatkan di analisis statistika regresi di semester 3. Nah, selanjutnya kita akan praktik menggunakan Python ya.